Yo guys, langsung aja yuk kita bahas. Pernah kepikiran nggak sih, dosa itu sebenarnya apa? Kebanyakan dari kita kalau ngomongin dosa mikirnya ya cuma soal ngelanggar aturan kan. Kayak ada daftar do's and don'ts gitu, terus kalau kita langgar, ya udah, itu dosa. Tapi beneran cuma sesimpel itu? Well, ternyata jauh lebih dalam dari itu loh. Isunya tuh bukan apa yang kita lakuin, tapi kenapa kita ngelakuin itu. Semua tentang dorongan di baliknya. Nah, ini yang menarik buat kita kupas tuntas. Oke, biar ngerti akarnya, kita kudu mundur dikit nih. Balik ke cerita paling awal. Di OG story-nya, dosa. Bayangin deh Taman Eden. Adam dan Hawa tuh dikasih kebebasan yang gila-gilaan sama Tuhan. Literally, boleh nikmatin semuanya. Tapi, ada satu tapinya, cuman satu batasan. Nah, larangan makan buah itu bukan aturan iseng ya. Itu tuh kayak sebuah garis batas, simbol otoritas Tuhan. Simpelnya, ini tuh ujian ketaatan. Terus datanglah si ular dengan rayuan mautnya. Dan ini kalimat kuncinya. Dia bilang, kamu bakal jadi kayak Tuhan, tahu mana yang baik dan jahat. Dengerin baik-baik ya, karena dari sinilah semua masalah dimulai. Oke, dari situ kita coba bedah deh. Apa sih sebenarnya motivasi yang lagi disuntikin si ular ini? Nih dia nih, the core of the problem. Si ular tuh gak cuma nawarin buah guys. Janjinya tuh gede banget. Kamu bisa jadi Tuhan. Wow, kamu bisa setara sama yang nyiptain kamu. Jadi pas mereka mutusin buat makan buah itu, mereka tuh sebenarnya lagi ngomong gini, thanks Tuhan, tapi kita bisa nentuin sendiri kok standar moral kita bisa bikin aturan main sendiri. Dan boom! Inilah definisi dosa yang sebenarnya. Sebuah deklarasi kemerdekaan dari Tuhan. Hasrat buat jadi bos, buat hidup sendiri. Gak mau lagi diatur-atur. Terus kalian mungkin mikir, itu kan cerita lama banget. Emang masih nyambung sama kita sekarang? Oke, coba kita lihat. Karena faktanya, godaan yang sama persis itu kita alamin tiap hari. Pilihannya selalu ada di depan kita. Mau nurut sama otoritas Tuhan, atau kita yang jadi otoritasnya. Contohnya, gampang banget ditemuin di sekitar kita. Pernah dengar kan? Bohong dikit buat kebaikan mah nggak apa-apa. Atau yang lagi ngetren banget, my body, my choice. Sadar nggak sadar, ini semua tuh cara kita bikin standar moral versi kita sendiri. Yang seringnya, ya beda sama standar Tuhan. Kenapa sih kita gitu? Well, intinya sih kita tuh nggak suka dihakimi, nggak suka dibilang salah. Jadi gimana cara gampangnya? Ya udah, standar yang bikin kita kelihatan salah itu kita coba hapus aja. Nah, dari semua obrolan ini, kita sampai di satu pertanyaan paling penting. Jadi, inti dari dosa itu bukan sekedar ngelanggar aturan, tapi ini soal pemberontakan. Yaitu, pas kita sebagai ciptaan, pengen ngegeser posisi pencipta kita sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kita mau ambil alih tahtanya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Dan coba jawab jujur deh. Siapa yang sekarang lagi duduk di kursi bos di hidup kamu? Siapa yang pegang otoritas tertingginya? Tuhan atau diri kamu sendiri?